Salam jumpa kembali sahabat channel Sinau Urip Islami. Semoga sahabat dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita disarankan untuk senantiasa berzikir, apapun kondisinya. Dalam agama Islam, zikir diartikan dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, kita sebagai umatnya memohon untuk senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu lafal yang kerap tersalib dalam zikir dan doa ialah la haula wala quwata illa billah, yang juga dikenal dengan kalimat haukalah. Kalimat la haula wala quwata illa billah atau haukalah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Ini merupakan salah satu zikir yang memiliki keutamaan sangat banyak. Selain menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah, kalimat la haula wala quwata illa billah juga menjadi sarana untuk mendapatkan kemuliaan abadi dan keselamatan atas pertolongannya. Bacaan satu ini tidak hanya menjadi media untuk mendapatkan pahala, namun juga menjadi penyebab orang mendapat kenikmatan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga?" Aku menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "La haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di balik kemasyhuran kalimat la haula wala quwata illa billah atau haukalah terdapat ragam penafsiran dari para ulama. Penafsiran tersebut disampaikan satu persatu oleh Syekh Abdul Ala Al-Mubarakfuri dalam salah satu kitabnya yakni Tuhfatul Ahwazi. Di antaranya sebagaimana penafsiran yang disampaikan oleh Imam Nawawi, yang artinya, Imam An-Nawawi berkata, kalimat la haula wala quwata illa billah atau haukalah adalah kalimat yang penuh kepatuhan dan kepasrahan diri kepada Allah, dan sungguh seorang hamba tidak memiliki urusannya sedikit pun. Lidah ia tidak memiliki daya untuk menolak keburukan dan tidak memiliki kekuatan untuk menarik kebaikan, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Rauf Al-Munawi, dalam kalimat la haula wala quwata illa billah atau haukalah terdapat pengakuan orang berlepasnya diri dari daya dan kekuatan dirinya sendiri, kemudian menyandarkan daya dan kekuatan hanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ia menganggap dirinya tidak bisa melakukan apapun tanpa disertai pertolongan Allah. Ini merupakan prinsip tauhid yang sebenarnya, yaitu menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan berzikir, kita sebagai umatnya memohon untuk senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sinau Urip Islami, berikut manfaat mengucapkan la haula wala quwata illa billah. 1. Sebuah harta karun dari harta karun surga. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, perbanyaklah mengucapkan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya itu adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Pada hadis lain diriwayatkan, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarku mengucapkan, la haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebuah kalimat yang termasuk perbendaharaan surga? Aku menjawab, ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, katakanlah, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari 6384, Muslim 2704, Al-Nasai dalam Al-Sunan Al-Kubra 7679, Ibnu Majah 3824, dan Ahmad 19745. Kalimat ini merupakan harta karun yang sangat berharga, yang menunjukkan betapa berharganya, sebagaimana harta karun yang dijaga karena berharga dan bernilai. Demikian pula haukalah merupakan harta karun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan untuk pembacanya, yang akan memberikan mereka pahala yang paling berharga dan bernilai di surga. 2. Menanam pohon di surga. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan malam, beliau melewati Nabi Ibrahim. Ibrahim bertanya, siapa yang bersamamu, wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Muhammad. Ibrahim kemudian berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak menanam pohon-pohon surga, karena tanahnya subur dan tanahnya luas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa saja pohon-pohon surga?
Beliau menjawab, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Ahmad hadis kedua 3552 dan Ibnu Hibban hadis ke-821. Kata Arab giras merujuk pada tanaman atau pohon muda. Kata ini secara khusus merujuk pada tanaman muda atau pohon yang telah ditanam. 3. Salah satu gerbang menuju surga. Qais bin Sa'id bin Ubadah meriwayatkan bahwa ayahnya menawarkannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk melayaninya. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW melewatiku dan aku baru saja melakukan salat. Maka beliau menyikutku dengan kakinya dan berkata, maukah aku menunjukkan kepadamu sebuah pintu dari pintu-pintu surga? Aku berkata, tentu saja. Beliau Rasulullah SAW berkata, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. 4. Perbuatan baik yang abadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan amal saleh yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 6. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah amal saleh yang abadi, sehingga mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, perbuatan baik yang kekal adalah mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, dan La haula wa la quwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad 11731. 5. Pernyataan kebaikan dan pahala. Rasulullah SAW sering mengajarkan kalimat ini kepada manusia. Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, aku tidak dapat menghafal apapun dari Al-Quran, maka ajarilah aku sesuatu yang cukup bagiku. Beliau berkata, ucapkanlah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, ini untuk Allah. Lalu apa untukku? Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, katakanlah, ya Allah, kasihanilah aku, dan lindungilah aku, dan jagalah aku, dan berilah aku petunjuk. Ketika laki-laki itu pergi, Rasulullah SAW bersabda, dia mengangkat tangannya dengan kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud 832, Al-Nasai 924, dan Ahmad tahun 1916-1. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kaum mukminin untuk sering mengucapkan Al-Hawkalar, para sahabat radhiyallahu anhu juga saling menganjurkan untuk mengucapkan kalimat ini secara rutin. Amir bin Sa'di berkata, aku bertemu Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu dia berkata kepadaku, maukah aku perintahkan kamu untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadaku? Yaitu dengan sering mengucapkan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, karena itu termasuk harta surga. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah 36410. 6. Sarana pengampunan dosa. Abdullah bin Amr meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di muka bumi yang mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, la ilaha illallah. Wa Allahu Akbar, wala aula wala quwata illa billah. Kecuali dosa-dosanya akan diampuni, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Al-Tirmizi 3460, Ahmad 6479, Al-Nasai 10658. 7. Allah menegaskan kebenaran firman ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Niscaya Tuhannya akan membenarkan ucapannya itu dan menjawab, benarlah perkataan hambaku, tidak ada Tuhan selain aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganku. Hadis riwayat Al-Tirmizi 3430, Ibnu Majah 3794, Ibnu Hibban 851. 8. Pernyataan kepatuhan kepada Allah. Abu Hurairah dan Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah kalimat dari bawah ars, yaitu dari perbendaharaan surga? Yaitu kalimat,
La haula wa la quwata illa billah. Allah berfirman, hambaku telah berserah diri dan menyerahkan diri. Hadis riwayat Al-Hakim 54, sahih oleh Al-Hakim dan Ad-Zahabi. Dalam riwayat lain, jika seseorang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, maka Allah berfirman, dia telah berserah diri dan berserah diri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hajar mengatakan, sanadnya kuat. Fath Al-Bari 1151. Al-Nawawi berkata, ia adalah kata penyerahan diri dan delegasi, maksudnya adalah bahwa seorang hamba tidak memiliki sesuatu pun dari urusannya sendiri, tidak memiliki sarana untuk menolak keburukan, dan tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Terlindung dari godaan setan. Membaca kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim bermanfaat sebagai amalan agar terlindung dari godaan setan. Hal tersebut pernah diceritakan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Habaib fi Akhbar Al-Mala'i bahwa ada setan yang mengaku mendengar kabar dari langit. Suatu hari setan itu berkata, sesungguhnya aku termasuk setan yang mencuri dengar dari langit, malam ini adalah giliranku. Lalu aku berkata, apakah engkau mengizinkan untuk pergi bersamamu? Ya, bersiap-siapa, jawab setan. Lalu setan itu berkata, peganglah rambut tengkukku dan jangan sesekali engkau melepaskannya, karena engkau akan mati. Aku pun akhirnya memegangi rambut tengkuknya, dan setan itu naik sampai aku menyentuh langit. Kemudian tiba-tiba saja malaikat berkata, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saat itu juga setan-setan itu jatuh, dan aku pun turut jatuh. Lalu aku kembali ke keluargaku. Setelah beberapa hari aku menemukannya masuk ke rumahku, dan mengatakan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sampai akhirnya setan itu menjadi lumer hingga seperti lalat. Lalu ia berkata padaku, bacaan itu telah menjaganya. 10. Menjauhkan kefakiran, menghapus kegundahan. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus saja menjelaskan manfaat membaca kalimat yang dikenal dengan haukalah ini. Kalimat ini, jika dibaca setiap hari, maka selamanya tidak akan tertimpa kefakiran. Salah satu keistimewaan kalimat haukalah ini adalah apa yang disebutkan di dalam Fawaidus Syarji, yaitu hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dengan sanad tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersabda, siapa saja yang membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Masih ada manfaat lain dari membaca kalimat ini. Salah satunya yaitu menghilangkan kesusahan dan kegundahan. Membaca kalimat haukalah dapat membuat hati tenang dan berpasrah diri. Segala kegundahan hilang seketika. Ini seperti diterangkan Syekh Nawawi. Diriwayatkan di dalam hadis juga bahwa bila kebimbangan hinggap di hati seseorang lalu ia membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 300 kali, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya. Maksudnya Allah mengurangi beban kesulitannya. Sahabat Sinau Urip Islami. Singkatnya, kalimat la haula wa la quwata illa billah memiliki makna yang sangat dalam, yang merupakan pengakuan yang mendalam akan ketergantungan kita kepada Allah dalam segala hal. Kalimat tersebut merupakan harta karun dari harta karun surga, kunci menuju surga, sarana untuk menolak kejahatan dan meraih kebaikan, menghapus dosa dan menanam pohon di surga. Meskipun sangat penting dan bernilai, kata-kata ini mudah dipelajari dan diucapkan dengan memasukkan zikir yang kuat ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan terus-menerus mengingatkan diri kita sendiri tentang kebutuhan kita akan bimbingan dan dukungannya. Manfaat lain dari mengamalkan bacaan tersebut adalah menjadi obat dari 99 penyakit, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Perbanyaklah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya bacaan ini adalah obat dari 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan. Sahabat Sinau Urip Islami, marilah kita biasakan mengucapkan kata-kata ini lebih sering dan rasakan manfaatnya yang tak terhitung banyaknya. Anda dapat memulainya dengan mengucapkannya 10 kali sehari, dan secara bertahap tingkatkan hingga 100 kali atau lebih setiap hari. Sahabat Sinau Urip Islami, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sinau Urip Islami.
supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.